Yang halo, selamat datang di Alumni Corner Podcast, dan itu merupakan sesi pertama kita lah, ngobrol bareng alumni. Dan di sini tuh kita bakal ngebahas apa aja deh gitu. Mungkin terkait dari mas alumni dulu di kampus gimana dan di dunia kerja gimana gitu kali ya. Dan di sini saya sebagai host Agi Ervanto, dan juga saya Fahri Hikmatul Karim. Dan di sini kita kedatangan dari Mas angkatan 2021, Mas Christopher atau akrab dipanggil dengan Mas Topper. Halo teman-teman, nama saya Christopher Parsolen Abimanyu. Mungkin supaya kita bisa lebih akrab, panggil saya Topper aja. Nah, jadi menurutku ada yang kurang. Tadi kan aku udah ngejelasin nih namaku, nama panggilanku juga. Cuma nama panggilan kalian belum nih. Boleh banget. Nah, boleh deh dari saya dulu deh. Kalau dari saya sendiri untuk nama lengkapnya itu Fahri Hikmatul Karim, biasa dipanggil Fahri. Fahri ya. Iya. Kalau itu Agi Ervanto, nggak bisa panggil Agi. Agi ya. Iya. Mungkin sebelum kita mulai lah Mas dari segmen pertama ini, kita ingin mengucapkan doa lah dan juga belasungkawa kepada teman, kerabat, saudara maupun keluarga kita lah yang tertimpa musibah di daerah Sumatera. Semoga bisa diberikan ketabahan yang lebih lah dalam menghadapi musibah tersebut. Mungkin aku boleh ini ya berpesan sedikit gitu ya. Tentunya kita semua pasti sama-sama menyayangkan ya kejadian-kejadian ini. Ya apalagi kalau misalnya kita yang mungkin tinggal di Jakarta kan ngertinya kalau di daerah Sumatera itu banyak hutan ya. Bener banget. Dan memang harusnya nggak mungkin banjir dong. Iya, Yang banjir mah harusnya Jakarta doang kan. Tapi ini malah daerah Sumatera gitu ya. Mungkin karena bisa jadi ada banyaknya penerbangan liar Iya, juga bener sih, banget, Mas. bener banget ya. Di daerah Ya. Sumatera. Semoga nanti ada tindak lanjut lah yang lebih baik ya Iya. dari pemerintah. Ya, mungkin kita bakal nanya dulu nih terkait dari Mas dulu semasa kuliah tuh ngapain aja sih gitu. Ya Oh, latar gitu. belakangnya Latar lah, belakangnya Mas. lah, gitu. Kayak apa aja Iya, sih mungkin bener. dari organisasi atau apapun itu, Mas. Oh gitu, oke. Jadi kalau dari latar belakang kuliah, Fahri sama Agi, aku tuh dari teknik mesin. Iya, teknik mesin apa ya? Jelas di kampus kita tercinta, Universitas Brawijaya. Iya. Terus kalau untuk sedikit pengalaman organisasinya, ya namanya anak teknik lah ya. Aku juga udah dikasih kesempatan untuk jadi asisten lab. Dan juga sempatlah menjadi bagian dari anggota BEM Teknik seperti itu. Apa tuh kalau boleh tahu Mas? Kalau Bagian boleh dari tahu, tekniknya Mas. itu. Oh gitu ya. Iya. Kalau anggota BEM Teknik itu mungkin teman-teman kenalnya pakai istilah dewan. Ya. Terus kalau misalnya untuk teman-teman yang awam banget, apa sih sebenarnya anggota BEM atau dewan ini? Ya mirip-mirip lah ketua BEM lah. Jadi memang uniknya kita di BEM Teknik ini itu tuh kita mirip-mirip yang ada di Prancis teman-teman. Di Prancis, iya. Kenapa Prancis tuh Mas kalau boleh tahu? Jadi memang kalau di Prancis itu sistemnya kayak kita. Ada anggota dewan. Cuma kalau di Prancis tiap tahun dia ngerangkap jadi presidennya. Nah, jadi misalnya ada 9 anggota BEM, tahun pertama misalnya Fahri nih Iya. jadi presiden, tahun depannya si Agi, Oh. tahun depannya aku. Oh gitu. Cuma kalau kita di BEM Teknik kan nggak gitu. Iya. Cuma mirip-mirip lah yang kayak di Prancis. Mungkin seperti itulah. Menarik sekali ya terkait dari dewa ini ya. Iya. Itu ilmu lagi ya buat kita. Ilmu ya? lagi. Ilmu lagi. Ya, mungkin kalau dari zaman maba Mas dulu gimana? Kan Mas pasti udah ngejalin ospek segala macam gitu kali Iya, ya. dari zaman botak-botak gitu lah Mas Botak-botak gitu, ya. botak-botak imut nih. Gitu ya. Iya. Nah, gini deh, biar lebih asik, aku tuh pengen nanya ke kalian. Iya. Nah, gimana sih? Gitu loh. Boleh banget. Aduh, lu dulu apa dulu nih? Pengalaman dari saya di sendiri Mas ya. Iya. Dari zaman saya botak-botak dulu lah. Jujur saya pas itu emang belum kenal siapa-siapa lah Mas pada saat itu. Karena dari saya sendiri pun dari SMA saya itu hanya saya sendiri saja yang memang masuk ke dalam UB ini dan masuk ke jurusan saya pada saat itu, yaitu teknik mesin. Jadi ibaratnya saya berusaha lah untuk bisa
berbaur kepada teman-teman teknik yang lainnya. Seperti itu mas. Mungkin dari Agi bisa menceritakan pengalaman juga. Nah kalau situ kurang lebih sama seperti Fahri mas. Sekarang kan awalnya kan emang gak mau di UB gitu kan. Cuman jadi berusaha buat nyaman di UB gitu kan. Dan kebetulan ketemu lah dengan teman-teman yang asik gitu. Gitu. Dan juga fase-fase botak-botak itu emang menurut saya memang menyenangkan sih. Oh, menyenangkan nih. Iya. Ini menyenangkan di depan kamera bagaimana nih? Enggak dong. Emang menarik banget itu Menarik ceritanya. sekali mas. Oke. Jadi kalau aku nih, aku tuh sebenarnya pengen banget teknik mesin. Iya, emang dari awal pengennya teknik mesin. Untuk kampusnya di mana, waktu itu memang nggak punya harus ke sini, harus ke situ. Makanya jatuhlah kita pilih di UB. Nah, cuman permasalahannya aku tuh nggak punya ekspektasi kalau misalnya bagian dari fakultas teknik, apalagi teknik mesin kayak gimana sih? Nggak ada. Makanya waktu pertama kali kita datang ke Malang nih, kepala tiba-tiba kok disuruh botak. Udah gitu pertama kali datang tiba-tiba, wih kok ada yang marah-marah nih. Kakak tingkatnya nih kan, wah kacau sih tuh. Makanya ya sebenarnya kalau untuk pengalaman ospek bagi aku sendiri sih bukan hal yang baik ya sebenarnya ya. Tapi memang pantas dikenang, cuma ya bukan pengalaman yang indah memang. Tapi memang sepakat juga kalau Fahri tadi bilang, oh teman-temannya asik ya memang sih. Kalau ditanya ceritanya banyak nggak mas? Wah banyak banget. Ya. Kalau misalnya kita nih podcast bisa 9 jam, mungkin 9 jam kali ya. Boleh banget, Mas. Gitu ya. Agenda Ya mungkin sedikit lah kalau itu terkait prodi maba tuh. Atau ospek-ospek lah ya. Tapi nih mas, terkait dari ospek-ospek yang emang udah mas jalani, kira-kira tuh masih ada terkait kerelevansian gak sih mas dari apa yang emang sudah dijalankan pada saat mas di dunia kerja gitu mas? Oh gitu ya. Oke. Jadi gini teman-teman. Untungnya kita di Fakultas Teknik ini biasanya kalau misalnya memang teman-teman ini hoki nih, maksudnya bekerja secara linear. Artinya itu sesuai dengan keilmuan. Ospek ini sebenarnya berguna nggak sih? Ya tergantung teman-teman juga. Ya kalau misalnya teman-teman nganggep ospeknya ini cuma acara ngabisin waktu, males ikutan deh, nggak usah kita peduliin lah, bodo amat lah. Ya nggak ada artinya juga teman-teman. Nah jadi aku mungkin sedikit cerita gitu ya. Iya boleh mas. Kalau sekarang kan aku udah bekerja nih, ya kan. Kalau misalnya aku sedikit flashback atau kilas balik nih, waktu zaman kuliah, ada nggak sih kemiripan pada saat bekerja? Ada teman-teman. Salah satunya poinnya itu kedisiplinan. Iya. Kalau gini deh kita fair-fairan aja. Kalau teman-teman kalau misalnya ke kampus suka mandi nggak? Kalau misalnya lagi kuliah nih, begadang ngerjain laporan praktikum, paginya harus kelas, mandi nggak tuh? Mikir sih buat mandi. Mikir sih mas, Mandi. apalagi mepet Iya, waktunya. apalagi juga kan kita. Iya. Nah itu teman-teman, kalau di dunia kerjaan ya mau nggak mau kan kita harus profesional dong. Iya. Nggak mungkin dong kebiasaan-kebiasaan buruk kita pas kuliah kita bawa lagi pas ke kerjaan. Gak enak juga dilihat sama yang lain kan. Nah itu salah satu poinnya teman-teman. Malah menurutku bisa dibilang lebih disiplin soal waktu. Apalagi kita bicara kan soal pekerjaan ya. Iya benar-benar. Udah maksudnya kita kan sedang mencari uang nih teman-teman. Ya kan, kalau dulu kuliah kalau misalnya kita absen ya udah kan. Kalau absennya kebanyakan nilainya E. Kalau nilainya E ya pulang. Iya benar-benar diulang gitu ya. Kalau misalnya kita kerja nih, kita telat, kita males-malesan, dapat SP1, dapat SP2. Habis itu apa? Dapat rumah, dirumahkan maksudnya. Iya. Pulangkan ya. Itu. Benar. Itu teman-teman maksudnya. Kalau terkait stigma-stigma yang ini mas, apa namanya? Bahwa aspek itu belum seberapa di dunia kerja itu gimana mas? Kerasnya aspek itu belum seberapa keras di dunia kerja itu gimana mas? Kan sering banget tuh kita dengar gitu. Nah, jadi gini teman-teman, yang sebenarnya kita bingung itu ya, sebenarnya tuh gini. Definisi ospek menurut aku sama menurut kalian udah sama belum? Itu sebenarnya. Nah, supaya kita bisa nyambung nih, aku pengen nanya dulu ke kalian. Apa sih definisi ospek menurut kalian? Oke, mungkin bisa dimulai dari Agi kali ya. Ya. Tadi kan gantian kita benar. gantian. Kalau saya dari ospek itu emang sederhana aja sih mas. Masa pengenalan kampus lah mas, pengenalan kampus dan pengenalan dengan teman-teman kali ya gitu. Oke. Kalau Fahri gimana? Kurang lebih sama sih mas dari jawabannya Agi, yaitu terkait dari lingkungan kampus dan juga mungkin
teman-teman tapi secara horizontal saja. Hmm. Mungkin dari secara vertikal ini di sini masih kurang lah. Kalau mungkin dari secara pribadi saya Mas ya. Vertikal nih maksudnya hubungan sama alumni atau Ya misalnya. mungkin dengan mas-mas juga lah, ada Ah. kurang gitu Mas. Oke. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya ospeknya itu kita anggap acara cuma senior marah-marah ke adik tingkat, kan ada tuh ya viral di berita ya. Iya, banyak banget tuh, Mas. banyak banget. Banyak banget. Ada orang yang istilahnya main fisik lah, Hmm. ya kan? Ada yang istilahnya diteriakin tapi nggak ada tujuannya, teriak-teriak nggak jelas. Apakah itu relevansi nanti di dunia kerja? Ya mungkin aja. Ya kalau misalnya ada bos yang tiba-tiba suka marah, Oh iya. tapi kebanyakan cerita itu nggak relevan teman-teman, nggak ada gunanya. Coba kalau misalnya, nih maaf ya kalau misalnya kata-katanya agak kasar ya, misalnya nih, mas ini kurang mampu nih mas, udahlah kamu keluar aja, kan nggak ada urusannya kan, Iya. nggak ada yang bisa bikin berkembang kan. Kenapa saya dikeluarin? Emang salah saya apa? Tiba-tiba saya dikeluarin. Itu loh teman-teman yang bikin beda. Makanya kalau saran aku, misalnya ada teman-teman nih yang lagi nonton ini pengen siap-siap nih buat ospek di kampusnya, atau mungkin sudah menjalani ospek, ya ambil hal yang baiknya lah, ambil Iya, sisi iya. positifnya. Menurutku sisi positifnya kita bisa lebih mengerti terkait waktu teman-teman. Iya, dalam manajemen waktu lah Mas ya. Betul, memanajemen waktu. Hmm. Terus juga kita bisa mengatur inilah teman-teman terkait kestabilan emosi nih menurut aku. Iya, cuma memang hal ini agak bahaya karena ada lagi kan isunya yang bilang, oh Gen Z ini generasi strawberry nih. Waduh. Ya kan? Aduh, Generasi iya. strawberry. Ah. Betul, Mas. Kalau dibentak dia nggak bisa langsung lembek. Tapi kalau di luar tampangnya serem. Ya kayak gitu kan. Ya memang harus hati-hati teman-teman terkait ospek ini. Makanya kalau menurutku ya, aku bagi jadi dua deh. Untuk yang memberi ospek itu harus dilihat-lihat lagi siapa targetnya. Untuk yang menerima ospek itu juga harus lebih bijak. Jangan mau kita disuruh kakak tingkat kita untuk melakukan hal-hal yang konyol. Ya kan teman-teman? Ya kalau misalnya dalam suatu kegiatan gitu ya, kita telat, kita disuruh push up. Ya buat apa push up kan? Iya. Nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal kan? Kan engineer kita kan? Iya benar, engineer. Engineer aja kalau mikir harus apa, dasarannya apa, ininya apa, itunya apa. Masa disuruh push up dia mau? Sesimpel itu aja teman-teman kalau menurutku terkait ospek ini. Ya karena emang gitu sih Pak. Karena aku tuh punya teman gitu yang kan di ospek kan buat ngelatih mental gitu Iya. ya Mas ya. Tapi malah bikin mentalnya jadi down gitu Mas. Beberapa gitu kan. Iya. Jadi ya untuk menimbulkan rasa berani itu jadi menurun juga Iya lah menurut terkait banget ya. mungkin kayak teriak-teriak juga gitu lah Mas. Kayak Hmm. mungkin nggak terlalu berguna juga lah dari teriak-teriak ini. Iya. Ya itu bisa jadi perhatian kita semua teman-teman. Yang jelas kita sebagai apa ya istilah kata tuh, ya kita sebagai senior tentunya pengen adik-adik lebih baik. Iya benar banget. Itu bisa jadi perhatian kita semua teman-teman. Yang jelas kita sebagai apa ya istilah kata tuh, ya kita sebagai senior tentunya pengen adik-adik lebih baik. Iya benar banget. Tapi kan supaya adik-adik ini lebih baik nggak harus pakai cara-cara kolot ya, Iya benar. nggak harus dibentak-bentak ya, Betul, betul. masih bisa lah pakai cara-cara lain ya. Dan memang harus kita pikirin karena nggak baik juga ngebentak-bentak orang. Karena kan yang kita tahu ujung-ujungnya ospek ini bentuk balas dendam kan gitu biasanya gitu. Itu Turun jadinya gitu. turun temurun. Kalau misalnya kita lihat nih, aku tuh pernah dapet cerita dari fakultas lain lah ya. Waduh. Ya fakultas lain yang kalau ya istilahnya lulusnya 4 tahun terus ada praktek 2 tahun. Oh. Tahu kan Oh, fakultas apa kan? iya. Kita nggak usah sebut Iya, merek lah ya. masih merek lah. Aku juga nggak sebut kampusnya, tapi memang kalau dengar-dengar ceritanya pada saat dia praktek ini terkadang kalau misalnya memang lagi nggak beruntung suka dapet kakak tingkat ya yang mirip-mirip yang kayak di teknik. Maksudnya ada yang suka maksa, kamu harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Dan memang kadang nggak ada tujuannya. Kalian coba deh jujur-jujuran aja. Selama kalian di ospek di fakultas teknik ini ataupun di jurusan masing-masing, pernah ketemu nggak sama kakak tingkat yang kayaknya apa sih nih orang,
jujur-jujuran aja, ada nggak? Jujur ada Iya, sih. ada ya. Kayak Ada. ngapain sih nih gini? Nah, Bener. itu teman-teman. Kalau saranku kita juga harus berani ngomong ke dia. Bukan dalam artian kita ngelawan, enggak, tapi memang harus dikasih tahu, Mas ngapain Mas kayak gitu, buat apa, Iya, bener. ya kan, kalau nggak ada tujuannya. Nah itu teman-teman, itulah kalau misalnya cerita menurut aku ya, relevansi ospek-ospek ya. Nah, tapi tuh kalau dari Mas sendiri tuh cerita ospek yang paling menarik yang pernah Mas alami apa sih gitu? Yang paling menarik banget ya? Atau lucu deh boleh deh. Lucu deh boleh Mas. Lucu Ya. boleh juga deh. Kalau lucu sih sebenarnya hampir semua Lucu semua. ospeknya lucu semua ya, konyol-konyol gitu loh. Karena memang ospek di teknik ini sama di departemenku juga orang-orangnya kan sejuta umat ya, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua juga ada tuh orangnya tuh. Wah tuh ngaco sih. Yang memang yang paling konyol ini sebenarnya kayaknya nggak layak deh untuk diceritain di ini ya, karena memang Atau yang paling layak deh, yang paling layak Yang ada paling nggak? layak, Yang paling paling layak deh, ya. paling layak deh. kalau lucu enggak sih. Itu lucu kalau dikenang. Iya, cuma kalau diceritain kayaknya nggak lucu. Iya, iya. Agak susah teman-teman, karena Oh, memang gitu. gitulah. Aduh. Udah cerita lama lah teman-teman. Tapi itu dulu Mas, waktu Mas tuh kan masih corona nggak ya Mas ya? Itu Mas, itu dulu tuh sempat ngejalanin ospek yang di Zoom atau enggak Mas gitu Mas? Kan dulu kalau kita tuh Zoom, ikat pinggangnya mana gitu. Terus ditunjukkan gitu. Tunjukkan gitu. Atau Mas emang udah offline dari dulu tuh? Nah iya, inilah uniknya. Jadi angkatan kami 21 nih itu angkatan COVID, tapi COVID di ujung. Oh. Nah, COVID kan 19 ya. Iya. Kita 21, udah ujung pandemi kan. Nah jadi memang 2 semester, kalau aku nggak salah ingat 2 atau 3 semester lah, sampai semester 3 awal kami ini masih online. Oh. Memang ospeknya masih pakai Zoom. Dan aku juga pengen cerita kalau misalnya waktu itu aku tuh ngerasanya gini. Aku nih dari SMA nih ya. Dari SMA orangnya ya udahlah masih suka nongkrong lah sama teman-teman. Terus masuk kuliah tiba-tiba sampailah dalam suatu momen kita masuk Zoom terus tiba-tiba ada orang marah di Zoom. Waduh. Ya pikirin aja posisinya. Iya benar-benar. Aku di tempat tinggalku, aku ditinggal di Bekasi. Lagi nongkrong sama teman-teman disuruh masuk Zoom terus marah-marah. Konyol nggak tuh? Konyol sih, konyol banget sih itu. Kayak kita nggak tahu apa-apa terus Iya, tiba-tiba tiba-tiba ada yang marah. Iya, apalagi teman-teman udah pada deket di SMA kan? Iya benar. Ya, itu teman-teman. Makanya ya emang harus diperhatiin lah ospek-ospek ini lah. Iya. Mungkin ini gak sih Mas? Ada beberapa kayak poin-poin lah ataupun mungkin nilai-nilai yang emang bisa diambil lah dari terkait ospek-ospek ini di dunia kerja gitu Mas. Selain mungkin yang Selain dari yang udah disebutkan kayak kedisiplinan disiplin gitu. itu Mas. Oke. Ini mungkin salah satu tambahan ya dari ospek yang bisa aku ambil untuk kehidupan sekarang adalah ketika ada kesempatan diambil. Ketika ada kesempatan jangan pernah dilewatin. Karena selama masa peralihan nih dari aku lulus sampai kerja itu kan ada masa buat nyari kerja tuh ya. Ya, Masa menjadi pengangguran. Ya. Aku tuh nemu suatu apa ya bisa kita bilang rumus lah. Nah, jadi rumusnya tuh simple. Banyak orang yang bilang wah orang ini hoki, orang itu hoki. Nah bagi aku hoki itu tuh kayak gini. Hoki itu ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Iya benar. Nah itu teman-teman. Permasalahannya kesempatan nggak pernah datang 2 kali. Benar. Yang bisa kita lakuin apa? Mempersiapkan kan. Nah itu. Kita harus bisa mempersiapkan semuanya teman-teman. Kalau misalnya kita pada waktu ospek diajarin untuk belajar berorganisasi ya sudah kita lakukan dengan serius untuk berorganisasi. Kalau misalnya kita pada waktu ospek mendapatkan pengetahuan tentang riset atau lomba, ya seriusin riset atau lombanya. Kalau misalnya kita di ospek juga diajarin untuk
fokus akademik untuk misalnya ikut lomba-lomba ilmiah, ya seriusin lomba-lomba ilmiahnya. Yang jelas jangan pernah kesempatan itu kita lolosin. Jarang banget datang 2 kali. Malam kalau dari pengalaman aku nggak pernah datang 2 kali. Itu teman-teman. Itu menurut aku poin ospek yang paling penting buat kita teman-teman mahasiswa supaya kita bisa mengerti kondisinya. Itu sih kalau dari aku teman-teman. Tapi saya pernah dengar sih mas, kayak ya mungkin kesempatan itu tidak datang 2 kali, tapi kesempatan itu datang kepada orang yang terus Mencoba. mencoba gitu. Benar-benar. Itu bagaimana mas? Memang itu. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita. Coba. Kalau ada kesempatan ambil. Persiapin baik-baik. Jangan kalau misalnya misalnya teman-teman suka berorganisasi gitu ya, terus lagi ada open recruitment, nggak usah lah, nanti aja semester depan. Atau misalnya teman-teman suka riset nih, kebetulan kan kayaknya di Fakultas Teknik banyak banget ya, Banget. iya kan? Ada BFT apa deh. Wah, di teknik kimia kalau nggak salah ada CEM IKAR, Oh iya. ya. Kalau misalnya kita lihat di elektro ada EF, Iya. ya kan? Wah, aku nggak bisa sebutin satu-satu, terlalu banyak, lupa aku. Mungkin di pengairan kayaknya ada juga tuh yang buat lomba bendungan atau apa. Ya kalau misalnya teman-teman suka di situ, ketika mereka lagi open recruitment atau misalnya ada info lomba, ya ambil. Jangan kita overthinking, kayaknya gue nggak bisa. Engineer mana diajarin gitu nggak sih? Tidak mas. Ya kan, orang kita kan diajarin ya udah belajar, mencoba terus. Itu kalau dari aku sih. Tapi kan yang kita tahu tuh sebagai maba nih mas, sebagai maba tuh dan mas tuh kan punya batasan-batasan gitu kan mas ya. Itu kan biasanya maba ini tuh punya apa sih namanya, semangat apa yang membara di awal-awal kan ya. Cuman terkait batasan-batasan itu kan sering membatasi maba untuk bergerak mas. Itu menurut mas gimana? Kan misalnya ada mas yang pengen ngajak mabanya ini buat ikut lomba esai ini ya. Nah tapi kan dengan ada batasan-batasan ini buat maba itu jadi takut gitu mas. Itu gimana mas? Gitu, mas? Oke, kalau misalnya kita bicara batasan, kalau aku pribadi kayaknya nggak mau ngebahas cuma sampai maba deh. Aku pengen coba gali lebih dalam lagi. Batasan-batasannya itu sampai teman-teman ini udah jadi mahasiswa yang tingkat 2 lah. Udah punya adik 1 nih. Nah, jadi gini teman-teman. Ini pendapat aku pribadi ya, dan memang selalu aku bicarain. Pada saat kita maba, ketika misalnya adik-adik ini punya keinginan, contohnya lah misalnya ingin masuk riset tapi terhalang karena title-nya masih maba Iya, nih. maba tuh. Nah, itu menurut aku teman-teman, ya kalau bisa cobalah kita benahi gitu loh. Jangan sampai ini adik-adik punya potensi, punya semangat, dia juga punya keinginan, malah kita batasin. Malah selanjutnya dia udah nggak mau lagi. Iya. Karena emang semangat maba tuh membara Membara banget di ya, Mas. awal. Membara banget. Makanya saran aku ya kalau bisa, kalau misalnya ada mereka punya semangat yang begitu tinggi, ya coba kita wadahin. Bener banget sih. Iya. Kalau misalnya untuk teman-teman mahasiswa yang istilahnya umurnya udah agak tua lah ya, udah punya adik 1 lah ya. Biasanya kan kehalangnya gini. Kita fokus ngerjain proker BEM atau himpunan atau PKL, kan biasanya gitu tuh, ya kan? Masa kita PKL yang harusnya menjadi langkah awal nih untuk sama teman-teman mahasiswa ngerasain industri, itu malah jadi kehalang karena ngurusin proker organisasi. Nah itu teman-teman, itu yang selalu aku coba bahas gitu loh. Makanya kalau di periode BEM aku, ketika memang ada proker yang memangkas waktu libur gitu ya, kalau bisa aku cepetin gitu loh dalam rapat-rapatnya. Supaya apa? Jadi gini, terkadang kan ada juga senior-senior ruwet ya, rese ya. Tahu nggak sih yang di TikTok viral tuh apa? Ada mesin-mesinnya tuh apa? Sastra mesin. Sastra mesin. Iya kan? Bener-bener. Ya mungkin bagi kita tuh jenaka gitu ya. Cuma kalau aku pikirin, ya itu kadang terjadi juga loh di Relate sini. gitu ya. Iya nggak sih? Relate. Nah itu, aku tuh kadang juga tapi memang kadang ada juga sih mas-mas yang rese nih, yang apa suka disindir itu di sastra mesin. Dan aku suka mikir kayak, orang yang kayak gini kita cut aja lah. Kalau misalnya memang ada kegiatan nih,
karena mungkin aku waktu itu aku dewannya, ya sebisa mungkin aku cut yang bocah-bocah gitu. Misalnya ada yang wah nih mas-mas ruwet, ya udahlah kita usir aja lah nih mas-mas. Nah gitu teman-teman, mungkin ini bisa jadi refleksi lah ke kita semua. Ya ujung-ujungnya kan kita jadi engineer ya. Iya, bener banget. Ya kan, kita kan bukan siapa ya, ya suka marah-marah, yang harus kuat fisik, kuat mental, ya kita bukan itu nggak sih? Bener banget, bener banget. Nah itu teman-teman, kita nggak harus dipukul lah supaya ini engineer ya. Mungkin emang sistem ospek ini beberapa hal mungkin harus diubah, harus direlevankan lah ya caranya. Iya, direlevankan. Itu menurutku, karena setelah ngerasain pekerjaan gitu ya, ya hal yang bisa diambil itu gimana ya, intisarinya aja sih. Dan itu kalau apa ya, sedikit, dan itu juga kalau misalnya bisa kita pahami apa sih intisari ospek ini. Ya kalau kita nggak paham ya nggak dapat sama sekali gitu teman-teman. Malah jadi wasting time gitu nggak sih? Wasting time, benar. Ini tuh bener buat hal-hal lebih positif gitu kan. Iya. Ini aku sambil minum Iya, ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mungkin aku gini deh, aku pengen nanya pendapat teman-teman deh. Cobalah kita bicara sedikit terbuka. Menurut teman-teman ospek di Fakultas Teknik ini gimana sih? Menarik. Dari saya dulu mungkin Iya, ya. boleh dulu deh. Ini yang memang saya rasakan pada saat ya maba lah pas itu botak-botak. Sebenarnya yang sudah saya sampaikan tadi juga. Yang dimana saya ngerasa tuh mungkin di situ tuh ditekankan banget lah terkait hubungan secara horizontal. Namun terkait dari vertikal di sini itu tuh saya masih merasa kurang. Yang dimana kan terkait dari hubungan vertikal ini ya mungkin dengan mas-mas di atasnya ataupun mungkin dengan alumni yang sudah lulus yang memang di situ tuh punya ibaratnya ya jaringan lah ataupun mungkin lapangan pekerjaan yang dimana kita pun ketika memang lulus pasti akan mencari kerja dong. Ya, tentunya mungkin ya butuh juga lah terkait dari jaringan itu. Semisal emang dari mabanya sudah kurang terkait dari hubungan secara vertikalnya, ditakutkannya mungkin kedepannya hubungan secara vertikal itu tidak berjalan dengan baik gitu mas. Saya rasa seperti itu. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, kalau kita bicara hubungan ya, sebelum kita nyenggol ke vertikal, aku tuh pengen bahas yang horizontal sebenarnya. Ya sudahlah, kita gini aja deh. Oke, aku dari Fakultas Teknik. Oke, sempat aku menjadi dewan di BEM. Tapi jurusanku teknik mesin. Aku juga di ospek loh di teknik mesin. Nah, hal yang selalu menjadi unik, teman-teman, kalau misalnya di mesin itu kadang kita suka terlalu arogan ya. Kadang suka bikin sedikit perselisihan lah dengan jurusan-jurusan yang di fakultas teknik itu sendiri. Masa satu fakultas sama jurusan teknik lain ada sedikit perselisihan? Nah itu teman-teman, makanya aku bilang karena gini, kenapa hubungan vertikal ini harus diperbaiki? Karena gini teman-teman, pada kenyataannya ketika kita sudah masuk ke ranah pekerjaan yang namanya lintas ilmu pengetahuan itu kan hal yang wajar teman-teman. Kalau misalnya teman-teman familiar di daerah pertambangan gitu ya, ada loh suatu divisi yang namanya MEP. Tahu nggak MEP apa? Wah, nggak tahu nih mas. Apa tuh? Nah, jadi MEP itu mechanical, electrical, plumbing. Ada berapa ilmu tuh di situ? Wah, mekanikal tuh udah pasti satu tuh. Mechanical teknik mesin, Iya, electrical, elektro. plumbing. Plumbing tuh. Kalau nggak teknik pengairan, teknik sipil. Iya, benar. Masa sesama jurusan lain berantem? Sampai kita lupa loh, kita teknik loh. Iya, benar. Ujung-ujungnya secara keilmuan kita harus bekerja sama. Karena gini, kebetulan di beberapa kesempatan aku sempat ketemu alumni angkatan 13. Dan memang dulu dia sempat cerita, jadi memang orang ini hanya aktif di jurusan. Dan ceritanya adalah, aku tuh nyesel nggak punya temen di jurusan-jurusan lain. Karena jadi nggak biasa ngobrol, jadi susah loh ngobrolnya. Padahal keilmuan kita tuh sangat nyenggol. Nggak bisa loh kita teknik mesin kerja sendiri. Coba deh gini teman-teman. Apa sih yang di pemikiran kita kalau misalnya industri impian teknik mesin apa? Oil and gas ya. Benar banget. Udah ranah yang paling dalam tanda kutip paling seksi lah ya. Bener banget. Iya nggak sih? Bener banget itu. Tapi
Apakah teknik mesin ini mempelajari bagaimana caranya ngebor tanah atau caranya ngeledakin tanah? Tidak. Tidak. Nah. Enggak ini. Apakah jadi gini, PKL aku tuh ya, itu tuh di perusahaan plat merah lah ya, etanol. Dan memang aku tuh harus belajar ke temenku di teknik kimia karena terkait diagram PNID. Jadi PNID itu tuh namanya gini, piping and instrument diagram. Itu teknik mesin ada mata kuliahnya, tapi cuma 2 SKS. Sementara teman-teman kita di Tekim, wah bisa berapa semester tuh ngabisin itu doang. Aku belajar loh ke teman-temanku di Tekim. Kalau pemikiran kita dulu nih yang teknik mesin arogan, bisa semua, ngerti semua, kayaknya nggak layak ya belajar Iya, bener. ke teman-teman lain. Makanya itu teman-teman, itulah pentingnya. Itu Ya, hasil lain lah ya, masih dengan jurusan lain gitu. iya kita ya udahlah akur lah sama jurusan lain Pak. Udah bukan masanya kita clash-clashan Bener, lagi. Udah sama-sama dewasa Udah lah. gede lah ya, udah gede. Iya. Malu sama adik-adik gitu ya. Menurutku ini udah masanya kolaborasi. Kenapa tau nggak? Jadi tuh aku pernah dapat cerita teman-teman di fakultas FPIK butuh teman-teman teknik mesin. Karena mereka mau lomba bikin kapal. Oh. Sementara yang mengerti sistem mekaniknya kita yang teknik mesin. Ya kita kalau sama jurusan satu teknik aja begitu, apalagi sama fakultas lain kan. Apalagi sama dunia medis. Kebetulan masku, mas kalian juga angkatan 2020, dia bikin skripsi terkait jantung. Iya. Jadi kalau misalnya orang yang hidupnya mungkin udah apa ya, bisa kita bilang tidak sehat lah, pasang ring jantung. Dan dia itu menghitung ring jantung pakai mekanika fluida teman-teman. Untuk ngeprediksi ini ring jantungnya tahan sampai berapa tahun ya, itu pakai mekanika fluida loh. Ilmu yang ada di dunia kedokteran dicampur sama yang ada di teknik mesin. Udah bukan masanya lagi kita berantem. Iya, bener. Itu Kolaborasi. Ilmu lagi. kalau untuk ke hubungan ke vertikal ke atas ya, kalau kurasa kalau misalnya kita sama teman sepantar udah baik, kayaknya yang di atas kayaknya bisa jadi lebih gampang nih teman-teman. Iya. Ya sekedar kayak gini lah, kalian udah ngundang aku, jadi mungkin kalau misalnya aku ada beberapa info kan, yang mau magang nih bisa kesini, yang mau ini bisa kesini. Aku juga dapat infonya dari alumniku. Ya tinggal banyak-banyak ngobrol aja lah sama mas-masnya kan. Iya, sesimpel itu aja, pelihara komunikasi. Itu teman-teman. Emang silaturahmi itu yang perlu dijauh banget lah ya. Iya betul. Iya. Ya, itu mungkin salah satu keresahan lah dari saya mas terkait dari pembinaan terkait dari ospek inilah. Mungkin dari Agi ada keresahan terkait dari ospek ini. Kalau dari saya cukup, sebenarnya tuh hampir sama kayak kamu tadi terkait yang vertikal dengan tadi kan. Cuman dan yang seperti udah saya sampaikan itu terkait yang itu aja sih, batas-batas yang selalu ada gitu kan, itu membatasi gerak-gerik dari masih maba ini tadi kan. Iya benar. Ya kalau yang batasan udahlah. Udah bukan masanya lah kita jadi jagoan-jagoan lah, udahlah. Benar. Iya, karena gini teman-teman, dunia kerja ini ya, kalau kita sedikit bercerita, alma mater kita tuh ya, dari apa yang aku alamin ya, alma mater kita tuh cuma lolos sampai kalian seleksi CV, seleksi berkas. Ketika nanti misalnya ada tahap lain nih, FGD, interview, psikotes, ya itu kalian udah berdiri di diri kalian sendiri. Alma mater kalian udah gak ngaruh apa-apa teman-teman. Serius ini. Makanya yang aku bilang tadi, kalau ada kesempatan ambil. Iya. Semoga waktu kita ospek, yang mau ospekin juga bisa berpikiran sampai situ gitu loh. Bener banget. Iya. Pemikirannya jangan harus solid, harus paling kuat, harus paling apa. Aduh, nggak jelas yang kayak gitu, nggak ada tujuannya. Udah bukan zamannya lagi lah sekarang lah. Iya, udah bukan zamannya lagi. Ya mungkin dari hal itu mungkin jadi pembelajaran bagi kita semua juga lah ya, terkait antara ospek ini dengan apa yang harus dikurangi dan apa yang harus diperbaiki gitu juga lah ya. Bener banget. Kira-kira nih mas, dari lingkungan yang ada pada
fakultas teknik lah, dengan lingkungan pada pekerjaan yang memang saat ini Mas sedang emban lah. Kira-kira ada perbedaan nggak ataupun mungkin persamaan lah dari lingkungan tersebut itu? Kebetulan aku ini kan kerjanya di private company nih. Ya, jadi ini mau disebut perusahaan apa? Boleh banget. Kalau untuk sekarang aku nih lagi menjadi posisi manajemen training di perusahaan Lion Group, private company kan. Karena kan yang punya ini, tahu yang punya siapa? Nggak tahu ya. Betul, Mas. Cari sendiri deh. Waduh, boleh. Habis ini mungkin ya, Cari sendiri. Nah, dan memang dan aku yakin juga untuk teman-teman yang kerja di plat merah ya, di perusahaan-perusahaan di bawah pemerintah, sama-sama disiplin teman-teman. Mereka tuh sama-sama apa ya, kita blunder dikit nih, kita malas dikit, out. Karena kenapa teman-teman? Terlalu banyak orang yang mau masuk. Dan kalianlah salah satu yang misalnya diterima di perusahaan itu. Ngeganti kalian tuh segampang ngebalikin telapak tangan teman-teman. Serius, segampang itu. Coba deh kalau misalnya jadi gini, di TikTok aku tuh baca berita kalau rekrutmen PLN itu kan lagi buka rekrutmen nasional tuh, besar banget tuh. Yang daftar itu 240.000 orang. Mungkin yang keterima nggak sampai 1% kali ya. Maksudnya kalau misalnya kalian nggak perform, kalian nggak ngasih yang terbaik, kalian tuh segampang itu dikeluarin. Nggak sih? Nah, jadi kalau yang sama apa, yaitu terkait kedisiplinan, soal waktu, soal penampilan, soal etika, soal ilmu, itu teman-teman. Itu makanya yang selalu aku tekenin ke teman-teman di UB gitu ya, ya udahlah, apa yang kalian bisa perdalam gitu loh, tajemin terus skillnya supaya kita nggak kalah saing, ya kan? Itu kalau dari aku teman-teman. Ya, berarti yang kayak Mas Topar tadi bilang ya, terkait kedisiplinan, kesopanan dan lain-lain itu kan sebenarnya udah diajarin kita di fase maba ya mungkin ya Mas ya. Mungkin hal itu tadi yang bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi ya, dan mungkin hal-hal yang katro dan kunonya tadi mungkin bisa ketinggalan tadi lah ya. Iya. Benar. Pelan-pelan lah kita kikis gitu lah, hal-hal katro itu. Menarik juga nih kata-katanya katro ya. Iya benar. Ya gitu teman-teman. Dari ospek inilah Mas ya, baik lagi ospek nih gitu. Iya nggak apa-apa lah. Balik lagi ya. Baik lagi nih, kira-kira nih Mas, dari apa yang udah dijalankan, ada nggak sih kayak soft skill maupun hard skill yang emang bisa dibawa ketika di dunia pekerjaan nanti ya Mas? Oke, kalau terkait ospek ya teman-teman, kalau kita waktu jadi mahasiswa teknik itu kan digembar-gemborkan banget untuk berani berbicara, Betul Mas. ya kan? Dan kalau misalnya kalian pada waktu mahasiswa baru udah berani tuh bicara, udah berani istilahnya memimpin diskusi, berdiskusi dengan orang yang lebih tua, lebih pintar, itu kepake banget di dunia pekerjaan. Kepake banget. Apalagi yang tadi aku bilang kan, dari rekrutmen pekerjaan aja kita udah disuruh FGD loh teman-teman. Iya, kita cuma dikasih suatu topik, nanti si tim rekrutmennya akan menilai. Ini bagaimana nih penilaiannya? Ya udah, kalau misalnya kita dari maba udah berani ngomong, udah bisa mimpin, itu udah enak. Kita udah nggak bingung harus ngapain. Itu terkait komunikasi. Kalau misalnya terkait pekerjaan yang mungkin yang dari tadi kita omongin ya. Nah, itu teman-teman. Makanya kalau misalnya memang ospek, kita juga harus kritis lah. Kita jangan kayak orang yang disuruh A mau, disuruh B mau. Ini kan kita bukan apa ya, bukan orang yang harus nurut sama atasan kan. Kalau misalnya nggak nurut, kitanya nggak jadi mahasiswa lagi kan. Nggak gitu kan kita. Kita kan sebagai mahasiswa dikasih kesempatan untuk berpikir kritis. Ya kan, kalau emang baik laksanakan, kalau enggak ya enggak. Itu kan bukan apa suatu perintah atau komando kan. Nah gitu teman-teman. Ya sebenarnya terkait public speaking itu memang udah
saya juga ngerasa itu emang bener ditekanin banget dari Iya. maba ya mas. Misalnya terkait eval ini, misalnya setiap video itu kan ada namanya eval ya mas ya. Ya kan kita emang harus ngobrol kan, biasanya tuh Iya. udah bisa kita buat ngelatih dari cara kita berbicara ya, dan dari cara kita menghargai orang ketika berbicara kita mengingatnya gitu ya. Itu kan sebagai bentuk dari kesimpulan dari apa yang udah kita jalanin kan. Betul. Itu emang public speaking itu emang bagus banget sih kata Mas Yanesi gitu. Iya teman-teman. Dan iya sih, saya juga pun merasa lah mas, kayak terkait dari public speaking juga meningkat lah. Iya, dari rangkaian-rangkaian dari ospek ini. Mungkin dari awal yang maba-maba saya kayak malu-malu lah, buat kenalan sama orang juga malu, buat kayak ngomong di depan juga ya masih malu-malu lah. Mungkin sudah berkembang lah untuk sampai saat ini. Iya, bisa jadi lebih percaya diri lah ya. Benar-benar. Iya. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mungkin mau ditanya ini? Apa aku giliran nanya nih? Dan kalau menurut saya sih ini sih mas, kan dari tadi kan udah bicara bahas yang cukup panjang terkait ospek kan. Ospek ini. Mungkin kita bahas untuk kedepannya lah gitu. Mungkin dari Mas Topar tuh ada beberapa saran yang bisa kami terapkan dari fase maba hingga fase fase tingkat akhir lah di semester 7, semester 8 gitu, agar bisa siap untuk di dunia kerja gitu mungkin mas. Oke, ini menarik nih. Satu disclaimer, aku nggak pernah tahu yang bener yang mana. Karena sebagai mahasiswa kita dikasih pilihan. Iya. Cuman kalau misalnya pada saat semester 1, semester 2, ketika memang nanti misalnya kalian udah diberi kesempatan gitu ya untuk mengikuti lomba, kalau nggak salah kan ada Pimnas ya? Oh iya, Ya. ada. Seriusin Pimnas. Kalian nih udah menang Pimnas nih, enak mau lomba kemana-mana. Iya, karena kenapa? Kalian udah kenal dosen-dosen, profesor-profesor dari lintas fakultas. Dan kalau misalnya ada proyek lomba, pasti kalian duluan yang dihubungin. Itu dari maba. Ketika ada kesempatan misalnya untuk lomba, ambil. Semester 1, semester 2, kalian harus ngapain? Ya udah, yang namanya mahasiswa pasti kaget lah, apalagi yang anak rantau ya. Iya, Shock lah ya. Ya, cobalah kita beradaptasi gitu loh. Yang dulunya mungkin waktu SMA kita dikasih jajan, sekarang dikasih bulanan atur sendiri tuh. Iya benar. Coba benar. lebih wise gitu loh. Nah, coba kita lebih wise nih. Gimana sih cara kita memanajemen keuangan kita, memanajemen waktu kita, tiba-tiba dikasih tugas gila-gilaan kan? Nah, itu untuk semester 1-2. Kalau untuk 3-4 teman-teman, kalau aku lebih menyarankan yang pertama itu PKL. PKL. Kalau bisa PKL. Kalau nggak ada hal yang menghalangi PKL. Yang kedua, yang apa? Yang dari tadi aku bilang, kesempatan lain misalnya. Kalau yang misalnya risetnya udah dibuka nih, kalau teman-teman suka riset, ambil risetnya. Kalau teman-teman suka berorganisasi, organisasinya buka, ambil organisasinya. Kalau teman-teman suka lomba ya seriusin lagi. Nah, itu 4-5. Kalau 6-7 ya kalau misalnya bisa magang terus ya sampai 6-7 ya, sambil skripsi jalan ya. Ya udah. Fokusin magang, skripsi, jangan lupa akademik. Akademik itu nggak bakal bisa dilupain ya. Iya. Itu hal yang pertama dan yang terpenting ya. Iya benar banget. Ya, itu udah pokoknya prioritas pertama akademik, sisanya tuh ya udah PKL, magang, skripsi. Supaya apa teman-teman? Supaya kita bisa familiar. Supaya kalian bisa ngerasain gitu loh. Rasanya bangun jam 6 pagi nih. Kalian harus mandi. Siap-siap udah sarapan jam 8 di kantor. Jam 8 di kantor sampai jam 12 siang. Kalian cuma dapat istirahat 1 jam, jam 1 masuk sampai jam 5 sore. Rasain kayak gitu tiap hari. Gini loh, kita kalau kuliah ya 4 bulan kuliah, 2 bulan libur kan. Iya benar itu. Ya kalau kita udah kerja ngambil libur 3 hari aja tuh udah libur panjang loh. Ada libur nih misalnya hari Jumat libur nasional. Sabtu libur, Minggu libur. Itu udah libur panjang teman-teman. Makanya kalau dibilang apakah kuliah ini enak? Menurut aku ya lebih berat mana kuliah apa dunia kerja? Menurut aku yang lebih berat adalah dunia kerja. Iya, karena kita terus-terusan di situ. Waktunya tuh nggak seenak kuliah. Kalian kalau udah libur semester pasti jalan-jalan. Iya kan? Benar. Ada minggu tenang pas mau UTS atau UAS pasti ngapain? Jalan-jalan. Iya lagi. Iya kan? Iya lagi.
Kalau kita kerja udah nggak bisa gitu, ya kan yang kayak tadi aku bilang, kalau kuliah ini nilainya jelek ya ngulang semester depan. Ya kalau ngulang terus paling DO kalau orang yang nggak bertanggung jawab. Cuma kalau di dunia kerja nggak perform out, itu teman-teman. Makanya ya lebih bijak lah, lebih bijak. Dan tadi sih dari cerita Mas ya, itu lumayan tertarik di antara semester 3 dan 4 Mas. Dan yang kita tahu sekarang tuh, saya lupa tuh di universitas mana gitu ya, itu udah menerapkan yang namanya magang mandiri gitu Mas. Dari mahasiswanya itu dipaksa buat magang mandiri dari semester dini. Dan menurut Mas itu gimana? Lebih baik antara dari si mahasiswanya itu memanfaatkan dari magang mandiri ini atau masuk ke dalam organisasi? Kan kalau dari saya tuh nggak lumayan kecapean lah si mahasiswanya ini kalau ngambil dua-duanya gitu Mas. Itu gimana Mas? Jadi gini teman-teman, kalau ditanya lebih benefit organisasi atau magang, kalian sendiri yang nentuin. Ketika kalian ingin berorganisasi, coba bikin set gitu loh, tujuannya apa, kalian mau dapat apa. Kalau misalnya kalian organisasi cuma gara-gara FOMO mah ya lebih baik magang. Iya kan? Kalau misalnya dalam berorganisasi, misalnya, oh saya ingin membuktikan nih sama diri saya, kalau misalnya saya ini bisa loh memimpin suatu proyek, ya nggak apa ikut organisasi, asal tujuannya jelas. Atau misalnya saya ingin loh menjadi organisasi dalam bidang tertentu karena saya tertarik dan ingin mencoba mengeksplor lebih jauh. Sejauh mana sih kemampuan saya dalam bidang tersebut, gak masalah ikut organisasi. Cuman memang kalau safe place-nya bagaimana, kalau misalnya kalian organisasi cuma gara-gara FOMO ya PKL aja lah. Iya, bener mending PKL. Udah, seenggak ngapa-ngapainnya kalian di sana gitu ya. Misalnya orang-orang di sana istilahnya sama teman-teman magang tuh bodoh amat lah dalam tanda kutip ya. Pasti kalian capek sendiri, pasti kalian bakal nanya ke orang itu, Mas, ini saya harus ngapain Mas? Mas, ini saya harus belajar apa? Ini harus ngerjain apa? Karena menurut aku juga yang aku rasain pas PKL ya, yang itu tadi tuh, aku bisa nemu kayaknya kita harus kolaborasi dah gara-gara PKL. Aku harus belajar tekim, ilmu teknik kimia. Aduh itu maksud gue, aku udah belajar teknik mesin nih, udah belajar termodinamika nih, ternyata kurang. Ilmunya ada di teknik kimia, karena kita berkaitan dengan reaksi-reaksi tuh, pengolahan minyak waktu itu. Gitu-gitu deh teman-teman. Makanya lebih bijak lah dalam menentukan pilihan yang jelas. Sebagai mahasiswa kita harus tahu tujuannya apa, gimana cara dapetinnya. Itu kalau dari aku. Ya mungkin nggak kerasa juga loh, kita udah cukup lama lah. Cukup lama ya Mas. Oh gitu ya? Dan dari itu kita udah dapat ilmu banyak lah ya, ilmu lagi ya. Ilmu lagi. Bener-bener. Dan mungkin untuk sesi segmen pada hari ini tuh mungkin akan berakhir lah ya Mas ya. Iya. Dan juga kami mau ngucapin buat Mas Safar tuh terima kasih banyak ya Mas ya udah meluangkan waktunya Mas ya. Dan juga kami juga buat mungkin ada pesan kesan lah dari pesan lah dari Mas Safar gitu. Oke, kalau untuk pesan-kesan buat teman-teman itu yang tadi nih aku bilang, dan itu kalian harus ingat. Yang namanya hoki itu ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Yang jelas kesempatan itu bukan hal yang bakal sering kita dapat. Itu jarang banget muncul. Dan seringkali kita nggak siap. Makanya oleh karena itu sebagai mahasiswa siapkan diri kalian teman-teman. Apapun bidangnya. Mungkin seperti itu kalau pesan dari aku. Ya, dan juga kami sebenarnya tuh ini Mas, open jika alumni ada yang mau berbicara juga di sini dan mau ngobrol santai juga dengan kami kan itu kami sangat open banget dan itu mungkin bisa dihubungi di nomor yang ada di sini. Di sini nih. Nah, terus juga semisal dari dari pihak sponsor ada yang mau sponsori dari acara alumni Corner Podcast itu mungkin bisa juga hubungi di nomor yang ada di sini. Oke. Ya juga mungkin udah saatnya kita akhiri juga ya Mas ya. Makasih banyak ya Mas. Oke, siap. Makasih. Oke guys, mungkin sekian dari kami dari alumni Corner Podcast dan see you next tune and di next episode-nya lah ya. Bye bye. Bye bye.